Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان fahimna. Baik, kita akan melanjutkan syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya kali ini kita akan masuk ke pembahasan tauhid secara mufassal, secara rinci. Kita sudah melewati 6 bab pembahasan tauhid secara umum, secara mujmal. Bab pertama menjelaskan tentang wajibnya kita bertauhid, ya, wajibnya tauhid. Bab yang kedua tentang keutamaan tauhid, ya, di mana orang yang bertauhid pasti masuk surga. Ya. Orang yang bertauhid masuk surga dan tafsir tauhid, ya, kemudian tentang dakwah kepada tauhid sudah kita lewati. Pembahasan-pembahasan tauhid secara mujmal, secara secara ya, secara umum. Sekarang kita akan mulai membahas tauhid secara rinci. Qala al-musannif rahimahullah taala, penulis mengatakan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu syirki babu minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima biraf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan mengenakan gelang, ya, mengenakan gelang. Gelang ini berkaitan dengan tempat. Wal khayt, dan bahan ini, khayt ini bahannya. Bisa bisa dari senar, ya, bisa dari senar. Kalau zaman dulu itu busur panah senar itu water, ya. Bisa juga dari benang, bisa dari benang, bisa dari tali apa saja, ya. Wanahwihima, kata wanahwihima ini menunjukkan bahwasanya tidak harus di tangan dan tidak harus dari senar, ya, tidak harus dari benang. Pokoknya semua yang dikaitkan, dikalungkan, diikatkan, ya, atau bisa dari benang, bisa dari tali, apa saja, ya. Kata wanahwihima itu dan semisal dengan keduanya, ini menunjukkan bahwa tidak harus gelang, ya, tidak harus di tangan. Apa tujuan pemakaiannya? Liraf'il bala, untuk mengangkat bala yang sudah terjadi. Kalau raf'il ini untuk menghilangkan. Misalnya bala, termasuk bala itu sakit, misalnya. Sakit atau sedang ada musibah atau wabah, ya. Apa saja yang menimpa kita. Memakai ini tujuannya untuk mengangkat bala, misalnya mengangkat penyakit. Au daf'ihima, ya, dafa itu mencegah atau mencegah datangnya penyakit. Terjemahan bebasnya, termasuk syirik
mengenakan gelang dari tali atau kalung dari tali, ya, tujuannya untuk mengangkat penyakit atau mengangkat bala atau mengangkat kesialan atau mencegahnya. Tujuan kedua atau untuk mencegahnya. Ya, untuk dafa itu menolak, ya, tolak bala, untuk tolak bala. Nah, ini termasuk kesyirikan. Syirik apa yang dimaksud di sini? Syirik, syirik kan kita sudah jelaskan bahwa syirik ada dua, dilihat dari besar kecilnya. Ada syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan orang dari Islam, ya, yang mengekalkan dari mengekalkannya kepada api neraka, dan syirik kecil, ya, syirik kecil. Lalu termasuk syirik apa di sini? Hukumnya ini tergantung, ya, hukumnya tergantung. Kalau di sini syirik kecil, ya, hukum di sini yang dimaksud oleh penulis adalah syirik kecil. Tetapi setiap syirik kecil bisa berpotensi menjadi syirik besar. Semua syirik kecil bisa berpotensi menjadi syirik besar. Syirik kecil apa? Syirik kecil itu apa yang nas, apa yang dalil menyebutkan bahwa perbuatan itu syirik, tapi tidak ada bentuk penyerahan ibadah di dalamnya. Ini syirik kecil. Syirik besar kalau ada penyerahan ibadah. Maka ketika orang mengenakan gelang tersebut dengan gelang dari tali atau dari tembaga atau dari apa saja, ya, disertai rasa pengagungan, disertai keyakinan bahwa yang menyembuhkan, ya, yang menyembuhkan itu adalah gelang ini. Nah, ini jatuh kepada syirik besar. Ya. Syirik kecil kalau dia masih meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Tetapi sebab sebab sembuhnya karena saya mengenakan gelang ini, mengenakan ini, maka Allah sembuhkan. Nah, ini syirik kecil. Ya. Ketika menganggap itu hanya sebab saja. Jika menganggap bahwa yang dia kalungkan, yang dia ikatkan di badan atau yang dia kenakan di tangan itu hanyalah sebab, yang menyembuhkan itu Allah. Dia bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini bahwa yang menyembuhkan ini ya ini, batu ini atau gelang ini, ya, atau kalung ini, itu yang menyembuhkannya. Nah, ini sudah masuk ke syirik besar. Ya. Berkaitan dengan ini berkaitan dengan mengangkat sebab, ya, menjadikan sebab. Sebab itu di dalam Islam ada dua kategori sebab itu. Syah dia dikategorikan sebagai sebab kalau memenuhi dua syarat. Ini kaidah, ya. Bisa antum timbang semuanya nanti di kaidah ini. Ya, bisa antum kiaskan semuanya. Yang pertama adalah sebab syar'i. Apa itu sebab syar'i? Sebab syar'i yang nas mengisbat, menetapkan bahwa itu sebab dan yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu sebab atau Al-Quran dan Sunnah tidak melarangnya atau Al-Quran dan Sunnah memerintahkannya. Ya. Seperti apa? Seperti ketika Nabi SAW mengatakan bahwa di dalam madu, ya, di dalam perut lebah ada obat, ya, ada obat. Jadi madu ini merupakan obat misalnya. Nah, ini berarti sebab syar'i. Yang kedua sebab qadari, ya, asbabul qadariyah namanya. Sebab qadari ini apa? Sebab yang melalui penelitian, melalui tajrubah, eksperimen, itu benar. Itu merupakan sebab. Misalnya apa?
Misalnya suntikan, ya, suntik kayak suntikan bius misalnya. Ini secara eksperimen, secara penelitian sudah terbukti. Ketika orang misalnya mau dioperasi, disuntik dalam waktu hitungan detik langsung. Ya, sebabnya bekerja. Atau secara adat, kebiasaan manusia, secara adat. Misalnya sudah turun-temurun, kalau sakit gigi misalnya, kalau sakit gigi ditetes dengan getah pohon ini. Nah, itu sudah turun-temurun. Adat sudah berputar, maksudnya sudah berputar pengetahuan ini di tengah-tengah masyarakat, dan itu memang setelah ditetes sembuh atau tidak terasa sakit. Nah, ini sebab qadari namanya. Sebab qadari. Nah, ketika berkumpul keduanya, inilah sebab. Misalnya tadi, ya, misalnya sakit kepala minum obat, ya, obatnya aspirin. Pengen sembuh, minum aspirin. Syariat juga tidak melarang penggunaan itu. Tidak melarang tidak ada kaitannya dengan larangan berobat. Malahan syariat itu menganjurkan tadawaw ya ibadallah kata Nabi SAW. Nah, berobatlah wahai hamba Allah. Nah, itu menjadi sebab. Ya. Kalau sebab itu syar'i sekaligus qadari itu sebab. Ya. Atau misalnya makan menjadi sebab hilangnya lapar. Minum menjadi sebab hilangnya dahaga. Ini syah karena makan tidak dilarang oleh agama. Ya, minum juga tidak dilarang oleh agama. Dan secara qadari, secara hukum kenyataannya memang makan menghilangkan itu. Ya. Sudah kita sebutkan nanti di bab tawakal ya, bahwasanya kita tidak boleh bergantung kepada sebab. Nanti kita masuk ke bab tawakal karena bahaya kalau bergantung kepada sebab. Ada sebab yang syar'i, misalnya sebab syar'i tapi tidak kauni. Nah, ini sebab-sebab yang masih dalam penelitian misalnya. Misalnya sakit ini apa? Sakit kepala tapi minum obat untuk sakit encok misalnya. Nah, ini kan syar'i. Syar'i disuruh kita berobat. Tapi secara qadari itu bukan sebab menghilangkan sakit kepala, tapi sebab menghilangkan penyakit encok misalnya. Ya. Atau qadari tapi tidak syar'i. Apa qadari tapi tidak syar'i contohnya? Contohnya lapar, pengen hilang laparnya, kemudian makan tapi nyuri makanannya punya orang kita curi. Nah, ini bukan sebab, ya, bukan sebab yang dibenarkan maksudnya. Karena syariat melarang mencuri. Ya. Atau uangnya dari uang mencuri, uang haram. Nah, ini syariat melarang, tidak boleh. Ya. Ini kalau qadari tapi tidak syar'i. Jadi harus dua-duanya syar'i. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan mengenakan gelang dari tali atau apapun, ya. Ini kan tadi pemakainya menganggap ini sebab, ya. Sekarang kita takar ya, kita ukur dengan kaidah tadi. Mengenakan gelang dari tali misalnya. Ini apakah sebab syar'i? Tidak, ya. Atau ini sebab qadari yang telah terbukti? Tidak juga. Nah, makanya ketika dua-duanya tidak berkumpul, inilah syirik kecil. Syirik kecil. Apalagi misalnya eh, ingin laris dagangannya, dia ngambil tanah, misal ini ya, ngambil tanah dari dari mana? Dari tempat yang dia anggap suci. Ya. Kemudian dia taburkan di depan rumahnya.
Dia meyakini rezeki itu dari Allah, tapi ini hanya kita menempuh sebab saja katanya. Kita takar apakah tanah itu sebab syar'i untuk mendatangkan rezeki atau tanah itu sebab qadari telah terbukti ya dengan menabur tanah di depan toko menjadi datangnya rezeki. Jawabannya tidak, kedua-duanya tidak. Maka ini bukan sebab. Ketika sudah seperti ini syirik kecil. Masuk kepada syirik kecil. Ya. Kalau sudah dipahami yang seperti ini, ya kita akan bacakan apa yang disampaikan oleh penulis. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi, ya, dalam surat Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, "Qul, katakan wahai Muhammad." Ya, setiap kata "qul" dalam Al-Qur'an itu berarti yang disuruh adalah Nabi kita Muhammad SAW. "Qul, katakan wahai Muhammad, apa pendapat kalian? Bagaimana menurut kalian?" Ini beliau disuruh bertanya kepada orang-orang musyrik. Ya. Ya, bagaimana menurut kalian tentang apa yang tentang Tuhan yang disembah oleh kalian selain Allah itu? Ya, kalau Allah menginginkan dor itu kebahaya ya, bahaya celaka atau apes ya. Kalau Allah menginginkan saya tertimpa bahaya, apakah dia sembahan-sembahanmu itu bisa menyingkap, bisa mengangkat bahaya tersebut? Jadi disuruh bertanya kepada orang musyrikin. Bagaimana menurut kalian tentang sembahan kalian itu selain Allah? Kalau Allah menginginkan saya kena kena bencana, kena musibah, apakah sembahan kalian itu bisa menolak musibah tersebut, mengangkat musibah tersebut? Ya. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya bahwa ini perbuatan syirik. Ya. Dari kata ini, hal hunna kashifatu durrihi. Dari pertanyaan ingkari, afwan. Dari pertanyaan ingkari. Hal hunna kashifatu durrihi. Ya. Apakah mereka bisa mengangkat bahaya tersebut? Ini pertanyaan yang nggak butuh dijawab. Maksudnya mereka tidak bisa. Ini celaan, celaan dari Allah. Kalau saya kena musibah, kena bahaya, mereka itu nggak akan bisa mencegah, mencegah bahaya yang Allah inginkan. Ya, ini celaan terhadap sembahan-sembahan selain Allah dan terhadap kaum musyrikin. Karena mereka menganggap, orang-orang musyrikin menganggap selain Allah bisa mengangkat bahaya, bisa menolak bala, dan bisa mengangkat bala. Nah, ini kaitannya dengan judul bab. Pertanyaannya sekarang, menganggap selain Allah itu bisa mengangkat bala, syirik kecil apa syirik besar? Jawabannya syirik besar. Ya. Tadi dikatakan kalau masih menganggap Allah yang menyembuhkan, yang mengangkat bala itu, sementara itu hanya sebab, itu syirik kecil. Sementara ini, orang musyrikin yang di dalam ayat ini, dia menganggap selain Allah bisa mengangkat bala. Maka ini syirik besar. Lalu muncul pertanyaan kedua. Kenapa Syekh membawakan dalil syirik besar untuk syirik kecil? Padahal di judul bab itu syirik kecil. Kenapa Syekh membawakan dalilnya syirik besar? Hmm. Jawabannya ini merupakan metode para sahabat. Ya, metode para sahabat dan para salaf. Membantah syirik kecil boleh dengan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang syirik besar, syirik besar. Ya, karena syirik mau kecil mau besar sama saja berbahaya. Ini hadis yang ayat yang pertama, dalil yang pertama.
Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Imran ibn Husain anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Dari Imran bin Husain bahwasanya satu hari Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang pada lengannya, pada tangannya itu ada gelang dari tembaga. Gelang dari tembaga. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Ma hadhihi? Apa ini? Nabi SAW bukan sedang bertanya, tapi sedang mengingkari. Bukan sedang tidak mengetahui, ya. Bukannya Nabi tidak mengetahui barang yang dipakai itu, tapi Nabi mengingkari apa-apaan ini, gitu. Maksudnya apa ini? Ya. Qala, maka dijawab oleh orang tersebut, minal wahina. Ini saya kenakan untuk menolak bala, ya, untuk mengangkat penyakit. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, inzi'ha, lepaskan itu, buang dia. Ya. Fa innaha la taziduka illa wahnan, fa innaka law mitta wa huwa alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi. Kata Nabi SAW, lepaskan itu. Ya, copot, buang. Karena dia, gelang tersebut tidak akan menambah apapun kecuali wahan. Ya, kecuali kelemahan. Hmm. Kecuali kelemahan. Maksudnya lemah. Lemah bagi pemakainya. Ya. Sibuk kalau orang yang pakai pakaian seperti itu tuh. Maksudnya pakai pakai barang-barang seperti itu. Dia hatinya sudah tertawan oleh barang tersebut. Lemah dia itu. Kalau misalnya mau pergi tidak pakai itu, waduh gelisah. Atau mau ke toilet misalnya, dia meyakini nggak boleh masuk itu barang, dicopot dulu dan lain-lain. Wahan lemah. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya kalau kamu mati dalam keadaan dia masih melekat dan kamu masih meyakini itu, maaflah tak abadan, kamu gak akan beruntung selama-lamanya. Gak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang la ba'sa bihi. Dari mana sisi pendalilannya yang berkaitan dengan bab? Sisi pendalilannya ada pada kata maaflah tak abadan. Ya. Kamu tidak akan beruntung. Kalau kamu mati dalam keadaan memakai itu, kamu tidak akan beruntung. Di sini ada dua penafsiran tentang tidak beruntung, ya, tentang maaflah tak. Jadi falah di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, imtinaul falah. Jadi tidak beruntung, terhalang itu keberuntungan sama sekali tidak beruntung. Yang kedua tab'id, tab'idul falah. Ya, bukan tab'id ya. Iya, tab'idul falah. Jadi bisa beruntung tapi sangat jauh sekali kecil keberuntungannya. Nah, kata para ulama, makna yang tepat adalah yang kedua. Jadi bukan berarti dia tidak beruntung sama sekali. Ya, tapi jauh kemungkinannya dia untuk beruntung. Apa maksud beruntung itu? Maksudnya sukses, sukses di neraka, sukses di akhirat, sukses di akhirat. Karena kalau tidak beruntung setelah mati itu pasti neraka. Ya. Dan kalau masih mengenakan ini, kemungkinan beruntungnya itu jauh, sangat jauh. Dari mana kita bisa menyimpulkan tab'id ini? Ya, karena di hadis yang lain, Nabi SAW ketika menceritakan tentang orang yang dalam keadaan safar, ya, kemudian dia mengangkat rambutnya berdebu, kakinya berdebu, dia mengangkat tangannya ke langit, dia berkata ya Rob, ya wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dari yang haram, kata Nabi SAW. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin
doanya bisa dikabulkan. Nah, ini kan kalau kalau secara tekstual nggak mungkin terkabul. Ya, tetapi maknanya adalah tab'id, jauh untuk dikabulkan ini doanya. Ya, jauh, ada kemungkinan dikabulkan tapi sangat jauh. Kenapa demikian? Karena orang kafir sekalipun, orang kafir berdoa, orang kafir, orang agama-agama lain berdoa, terus terkabul. Nah, siapa yang mengabulkan doanya? Siapa yang mengabulkan orang kafir? Tentu Allah. Karena nggak ada Tuhan lain selain Allah. Kalau orang kafir saja berdoa dikabulkan, apalagi orang orang Muslim. Ya, jadi maknanya adalah keberuntungan itu jauh dari dia. Ya. Nah, sisi pendalilannya ada pada itu, ada pada kata maaflah tak abadan, kamu tidak akan beruntung. Kalau kita lihat dari konteksnya, bahwa kalau tidak beruntung, dinafikan tidak beruntung dari orang tersebut, itu syirik besar. Ya, kalau kita lihat dari konteksnya. Tetapi tadi ya, kita boleh menggunakan dalil untuk syirik besar, ya, untuk syirik kecil ya. Dalil syirik besar untuk syirik kecil. Hadis ini di di dikomentari oleh Syekh Shalih Utsaimin bahwasanya hadis ini dhaif, lemah dari isnadnya lemah, secara sanad lemah tapi secara makna sahih. Dan secara makna sahih. Summa qala al-musannif rahimahullah wa lahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Marfu'an ini singkatan dalam ilmu hadis ya. Jadi dan dari Nabi SAW, dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi SAW bersabda. Nah, disingkat bahwasanya Nabi SAW bersabda itu disingkat dengan kata marfu'an. Nah, aslinya anna Nabiya SAW qala. Disingkatnya marfu'an. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang mengenakan tamimah, yang mengaitkan tamimah, baik itu di gelang, di kalung, di pinggang, dimanapun. Tamimah itu dari kata tamma, ya, dari kata sempurna. Jadi menurut pemakainya ini untuk menyempurnakan, tidak sempurna kalau nggak pakai ini. Jadi untuk menyempurnakan. Kalau bahasa bebas kita itu jimat. Fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan dia, kata Nabi SAW. Barang siapa yang memakai wad'ah, wad'ah sama saja, ya, benda-benda yang seperti itu, maka Allah akan meninggalkan dia. Nah, fala wada'allahu lahu, Allah tidak akan nengok ke dia, justru Allah akan meninggalkan dia. Ya. Ini hadis yang ketiga, dalil yang ketiga. Sisi pendalilannya ada pada kata apa? Pada kata fala atamallahu lah dan fala wada'allahu lah. Ya, yaitu Allah tinggalkan dia. Allah tidak nengok, Allah tidak akan menyempurnakannya. Nah, ini sisi pendalilannya. Sesuatu yang Allah tinggalkan itu berarti syirikan, Allah tidak menyukai. Nah, dijelaskan oleh hadis di bawahnya. Di atas kan tidak ada keterangan bahwa perbuatan tersebut syirik. Dijelaskan wa fi riwayatin, kata musannif, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini jelas sekali. Barang siapa yang mengenakan tamimah, ya, maka dia telah berbuat syirik, kata Nabi SAW. Faqad asyrak. Dia telah berbuat syirik. Ada juga komentar di sini pada kata wa fi riwayatin. Ya. Dalam ilmu hadis, dalam ilmu hadis, kalau dikatakan wa fi riwayatin itu maka yang terkesan pada orang yang membacanya, orang yang memahami ilmu hadis, ya, ilmu takhrij, terkesan bahwa hadis di atas dan hadis yang di bawah itu satu asal dari sahabat yang sama. Sedangkan ini bukan dari sahabat yang sama. Maka kata wa fi riwayatin itu tidak, kurang pas ya, kurang pas, kurang sesuai.
Nah, ini dikomentari oleh cucu beliau sendiri, ya, Sulaiman bin Abdullah. Nah, jadi harusnya wafi lafzin dan dalam lafaz hadis yang lain seperti itu. Wafi lafzin. Summa qala al-musannif rahimahullah wal ibni Abi Hatim an Khuzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma, ya minal humma faqata'ahu fatala qawlahu wa ma tu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, dari Ibnu Abi Hatim bahwasanya dari sahabatnya, dari sahabat bahwasanya sahabat Hudzaifah, ya sahabat Hudzaifah itu melihat seseorang di tangannya itu ada gelang dari gelangnya, ada gelang dari tali karena demam dia, karena penyakit demam. Jadi tujuannya ingin mengangkat penyakit demam tersebut. Faqata'ahu, maka Hudzaifah nggak ngomong lagi, maksudnya nggak tanpa tedeng aling-aling, langsung dipotong itu gelang, langsung dibuang sambil membaca ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, kecuali mereka berbuat syirik, ya mereka melakukan kesyirikan. Nah, ini ayat untuk syirik besar, tapi Khuzaifah menggunakannya untuk gelang tadi kan syirik kecil, ya makanya saya sebutkan tadi di atas bahwa para sahabat itu menggunakan ayat tentang syirik besar atau hadis tentang syirik besar untuk berdalil akan syirik kecil. Nah, ini dilakukan oleh Hudzaifah, dipraktekkan. Ya, dipraktekkan oleh Hudzaifah. Mana sisi pendalilannya? Ya ini illa wahum musyrikun. Nah, sisi pendalilannya. Dan hadis ini juga hadis yang dari sanadnya itu lemah, ya, tetapi secara makna benar. Kadang eh, para ulama itu membawakan, terutama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu semaksimal mungkin menggunakan diksi-diksi dari nas Al-Quran dan hadis, ya sehingga ketika tidak mendapati yang sahih, beliau mencari atau menggunakan yang dhaif. Karena dhaif itu tadi ada kelemahan, ya yang dinamakan hadis dhaif itu ada kelemahan pada sanadnya, bukan palsu. Kalau hadis palsu itu parah, ya enggak, bukan sabda Nabi, sama sekali bukan sabda Nabi. Nah, tapi kalau hadis dhaif ini ihtimal, ya menerima kemungkinan bahwa itu sabda Nabi dan bukan juga sabda Nabi. Jadi ada kemungkinan ini bukan sabda Nabi. Tetapi kemungkinan tersebut bisa juga tidak terjadi. Ya, bisa juga itu sabda Nabi. Nah, itu hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Dan perawi yang dhaif itu, ini sedikit ya intermezzo tentang hadis. Perawi penyampai hadis yang dhaif itu tidak semua yang dia sampaikan itu dhaif semua, tidak. Bisa jadi ada beberapa hadis yang benar-benar dia hafalannya kuat dalam menyampaikan hadis tersebut, dalam mengingat hadis tersebut. Bisa jadi, karena yang dinamakan doif itu kalau dia menyampaikan 100 hadis, yang salah itu sekitar 60 hadis. Ya, 40-nya itu benar, sahih. Itu doif. Ya, jadi bahkan perawi sikoh pun, perawi yang kuat hafalannya, bisa salah. Ya. Kalau kita meyakini ada orang yang terluput dari salah selain Nabi SAW, nah ini bahaya. Ya. Karena yang terluput dari kesalahan itu hanya Nabi SAW. Maksum, terjaga. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya, ini jadi kesimpulan dalam bab ini mengenakan sesuatu di tangan, di kalung, di leher, atau di pinggang, atau di kaki, di jari, dari bahannya apa saja. Tadi disebutkan sufur, tembaga, ada khayt dari benang, ya atau senar, itu bentuk syirik kecil. Ya, kalau kita menganggap ini sebagai sebab sebab
disembuhkannya, diangkatnya bala, atau tercegahnya, tertolaknya bala. Nah, kalau kita sudah menghilangkan Allah sama sekali, bahkan kita mengatakan justru inilah yang menjadi penyembuh, inilah yang menolak bala. Nah, ini syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.